mari inklusifkan UPI lah gitu. Karena hashtag saya kalau di TikTok gitu. Kebetulan saya juga main TikTok. Nah, gimana ya? Hashtagnya gimana? Hashtag yang saya gunakan adalah inklusifkan. Nah, gitu. Inklusifkan. Jadi inklusifkan UPI gitu, salah satunya memang ya marilah gitu kita awareness dengan hal-hal seperti ini. Bosnya saya pengen divisi inklusi itu harus ada setiap fakultas. Begitu. Karena ya memang job desk yang pertama adalah pendataan kan gitu. Ya. Jadi kita harus ada orang dalam di situ yang bisa pegang fakultas itu. Ya, Siapa nih betul, kira-kira? betul. Gitu. Kalau dibilang matang atau tidak, matang sekali. Saya berani menjawab 100% matang sekali. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali lagi bersama kita di podcast Kang Sarung. Kang Saru. Oke. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Kemarin ketum-ketum ya. Sekarang juga mantan ketum juga sebenarnya, mantan ketum. Oke. Nah, sekarang itu merupakan perkenalkan diri mangga Kang. Oke, boleh ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, ini boleh Sunda atau harus Indonesia ya? Campur juga gak Campur apa-apa. juga nggak apa-apa. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Adam Nurmansyah. Saya mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2022. Ya. Itu aja paling ya, atau ada yang lain? Nah, fakta menarik nih teman-teman. Ternyata Kang Adam ini merupakan inisiator adanya divisi inklusi di UPI. Mukaku kemarin Alhamdulillah. keren, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus fakta menariknya juga bahwa divisi inklusi ini sudah disorot nih di web berita yaitu bandungmu.com. Nah, kalau teman-teman misalkan mau baca silakan searching divisi inklusi UPI di bandungmu.com. Nah, Kang, sebenarnya ada yang mau tanyain nih. Boleh. Ya, boleh. Divisi inklusi itu apa sih, Kang? Sebenarnya? Divisi inklusi ya. Kalau kita berbicara tentang divisi inklusi yang ada pada Mokaku ya kala itu, memang fokus utama dari divisi inklusi adalah untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa berkebutuhan khusus yang saat keberjalanan Mokaku seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi waktu selama Mokaku kemarin, Kang, berapa mahasiswa yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khususnya, ada data atau jumlahnya? Ada. Itu dari total kurang lebih dari total 8.400 atau 8.500 sekian, terdata itu 21 orang yang terdata oleh kami gitu. Dan rasanya itu pun masih belum komprehensif karena masih banyak yang enggan untuk mengakui ataupun menyatakan bahwasannya mahasiswa tersebut berkebutuhan khusus seperti itu. Berarti yang terdata itu 21 kan? 21. Tapi yang waktu itu Akang Ayomi itu jumlahnya 21 juga atau ada yang lebih? 21 yang kita 21. ya itu 21 tuh mahasiswa yang memang membutuhkan pendampingan kalau mau kaku gitu. Untuk mahasiswanya sendiri itu berbeda prodi dari jurusan linear Akang atau dari berbagai prodi? Ya, dari berbagai prodi, dari waktu itu dari ini nyebut fakultas aja barangkali ya. Fakultas saja. Dari PIP khususnya ada pasti gitu ya karena ada jurusan saya juga. Kemudian dari EPOK banyak lah, kecuali FK seingat saya yang tidak ada tuh. Oh, FK nggak ada dari berkebutuhan khusus. Nah, pengen tanya lagi nih, Kang. Boleh. Ini pertanyaan yang sangat menarik mungkin ya. Ya, gimana tuh? Nah, kan ini divisi inklusi itu merupakan tahun pertama ya, Mokaku kemarin? Ya, tahun pertama baru. Nah, apa sih yang memotivasi Akang menjadi inisiator nih? Kenapa adanya divisi inklusi waktu Mokaku kemarin? Oke. Ya, kebetulan kenapa pada akhirnya ini menjadi ada gitu ya, yang asalnya tidak ada. Karena dari sebetulnya keresahan pribadi aja sih gitu, keresahan pribadi terhadap keberjalanan Mokaku gitu. Kenapa? Karena kebetulan selama saya sebagai mahasiswa pendidikan khusus gitu selama di UPI, berarti udah berapa kali gitu ya mengikuti Mokaku sebagai peserta ataupun pendamping, karena memang
kita sebagai mahasiswa pendidikan khusus dibutuhkan untuk mendampingi mahasiswa berkebutuhan khusus setiap adanya kegiatan Mokaku begitu. Nah dari hal tersebut banyak yang memang ya namanya juga kegiatan gitu ya, namanya juga kegiatan pasti ada miss atau kekurangannya gitu. Nah dari situ saya rasa ini tuh perlu ada sistem yang dirubah gitu Ya, karena selalu ada aja miss-miss dari panitia ataupun dari mungkin dosen-dosen yang kala itu menjadi apa ya namanya pembina atau pengarah dari Mokaku tersebut begitu. Makanya dari situ saya rasa oh kayaknya ini perlu ada sistem yang dirubah gitu, harus ada mahasiswa pendidikan khusus yang memang tidak hanya mendampingi gitu. Jadi job desk kita pun tidak hanya mendampingi, tapi kita mencoba untuk memasuki sistem dari Mokaku tersendiri gitu supaya dalam keberjalanannya acara Mokaku ini lebih inklusif gitu dari konsepan kegiatan, mungkin dari penempatan tempat duduk, alur mobilisasi itu juga kami coba apa ya, coba dimasukkan nilai-nilai inklusifnya gitu. Nah, makanya dari itu saya mencoba untuk mengadakan lah gitu. Bagaimana kalau misalkan diadakan divisi inklusi yang memang kita tujuannya adalah untuk mengakomodir atau menghadirkan atau apa ya namanya ya menyediakan kebutuhan-kebutuhan gitu kan kebutuhan tidak hanya alat saja gitu ya tapi ya. kan dengan fasilitas dan apa namanya layanan tersendiri kan harus perlu ada begitu makanya dari situ mungkin sedikit cerita ya Mas Nah, Januar. silakan, silakan. Nah, Kadang. ya sebetulnya kan saya juga alhamdulillah di tahun kemarin memang diamanai sebagai ketua umum ya Ya, dari MAPKH begitu. Nah, kemudian setelah saya demisioner di situ ada tawaran untuk menjadi apa ya IO gitu ya. IO lagi salah bukan IO, OC. oke. Salah. Soalnya itu nama grupnya ya teman-teman panitia aku deh kalau tahu. OC ya dari OC katanya mau nggak jadi ketua divisi atau ya apalah atau ketua pelaksana atau apa ada yang minat nggak kebetulan memang waktu itu jujur gitu ya saya masih sedang redup-redupnya capek lah gitu Oh ya. ikut-ikut begituan gitu capek. Nah pada akhirnya saya berpikir gitu setelah ditawarkan oleh Kahim baru gitu ya yang Kahim dari PKH yang baru oh gimana kalau misalkan kita mengadakan divisi baru aja karena kan Mokaku ini memang selalu ada aja gitu ya apa namanya kekurangan ataupun kelemahannya khususnya mengenai mahasiswa apa mengenai akomodir atau kebutuhan dari mahasiswa kebutuhan khusus gitu nah yang dimana ya saya coba mengajukan bagaimana kalau kita mengadakan divisi inklusi begitu nah setelah prosesnya gitu ya setelah prosesnya itu dari eh, apa dari Kahim itu kita mengajukan karena kan ini delegasi fakultas ya Yap. gitu fakultas ilmu pendidikan waktu itu saya mengajukan ke Tumcika dan Bang Bagas ya di sini kalau misalkan nanti nonton saya mengajukan bagaimana maksudnya bagaimana tuh yang pertama saya minta saran gitu bagaimana kalau misalkan ada diadakannya divisi inklusi sekaligus meminta dukungan dan bantuan dalam pengadaannya begitu dan bagaimanapun ini delegasinya fakultas begitu setelah kita berunding ternyata di approve gitu katanya oke bagus mari kita ajukan gitu nah setelah itu kita baru maju ke forum antar fakultas delegasi antar fakultas gitu di situ waktu itu kalau nggak salah di Keong gitu ya kita kumpulnya di Keong membahas tentang struktur panitia Mokaku kala itu begitu nah dari situ coba diajukan oleh Kahim saya bla 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 di situ masih sebenarnya responnya positif ya gitu Ya. dari teman-teman ormawa yang lain teman-teman dari fakultas yang lain responnya sangat amat positif tapi masih belum bisa menentukan dihadirkan atau Ya. tidak gitu divisi inklusi ini. Nah pada akhirnya di situ masih alot lah ya katakan masih alot pembahasannya sehingga dibawa dulu gitu dari forum tersebut itu dibawa oleh ketua pelaksana ataupun calon ketua pelaksana yang terpilih kala itu coba diajukan ke Pak Dirmawa waktu itu. Maksudnya dalam bentuk kita meminta saran gitu bagaimana bla bla bla. Nah, kebetulan waktu itu disampaikan oleh Kang Gusti sama Kang Saidan untuk menyampaikan pada Dirmawa yang dimana responnya juga positif. Ternyata responnya positif dan sebetulnya jujur saya kaget ya kayak
wah ternyata di approve gitu, disetujui ya karena gitu kan. Ya dimana ini kan baru ya, divisi baru kita nggak ada acuan gitu, nggak ada acuan. Ya kalau misalkan di himpunan kan kita ada LPJ sebelumnya, ada LPJ, Ada SC ya, ada ada SC SC-nya. gitu kan, kita paham bisa ngelihat gitu tahun sebelumnya seperti apa gitu. Itu yang sebetulnya yang membuat saya kaget gitu kayak, waduh ternyata di approve gitu. Yang dimana setelah di approve, oke katanya saya pengen lebih, kata ketua pelaksana waktu itu, saya pengen pengen tahu gitu si konsepan atau skema ataupun arah gerak dari divisi inklusi itu seperti apa sih gitu. Nah di situ saya mencoba rancangan yang lebih detail karena memang waktu itu belum apa ya namanya, belum secara detail banget lah gitu si rancangan ataupun skema ini tuh mau kemana sih pada akhirnya begitu. Nah waktu itu saya berdiskusi dengan dua kawan saya, kawan seperjuangan ya. Ini saya sebutkan saja namanya. Yang pertama itu ada Pikri ya, Pikri dari Penmas, PIP juga. Kemudian juga ada Aji dari pendidikan khusus juga. Nah kami berunding lah, kala itu berunding gimana nih gitu supaya memang maksudnya tongerakeun gitu nya, kita udah ada gitu terus malu-maluin gini gitu jelek atau apa gitu ya, supaya tidak seperti itu. Makanya kita diskusi. Nah itu singkat banget diskusi kita, cuman kayaknya beberapa jam doang gitu, beberapa jam doang dengan dengan sepengalaman saya, sepengetahuan saya dan teman-teman saya, termasuk juga saya mengajukan berdiskusi dengan angkatan 21 dari pendidikan khusus ya. Waktu itu ada Kang Gali. Kang Gali kita berdiskusi juga bagaimana gitu ini supaya memang lebih terkonsep, lebih terorganisir dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian sebetulnya kalau ditarik balik itu memang agak runtut gitu. Si pengadaan divisi inklusi ini memang agak runtut gitu. Yang pertama ya saya melakukan yang pertama adalah melakukan audiensi ke tiap angkatan, termasuk angkatan saya di pendidikan khusus ya. Di angkatan 22 waktu itu yang saya undang untuk berdiskusi itu angkatan 21 sampai angkatan 24. 24 saya kumpulkan dalam sebuah forum ya, walaupun waktu itu online gitu ya. Pertemuannya online yang dimana tujuannya adalah saya sosialisasi gitulah. Yang pertama sosialisasi, yang kedua saya meminta dukungan dan sumbangsih pikiran dari teman-teman, barangkali selama Mokaku itu apa sih yang kurang gitu kan, karena kan setiap orang punya pikiran pemikiran masing-masing. betul gitu, setiap orang punya pemikirannya masing-masing, barangkali ada saran masukan, oh yang miss tuh di sini, oh yang miss di sini gitu. Dan kebetulan memang alhamdulillah juga dari teman-teman angkatan waktu itu pada setuju, oke kita coba ajuin dulu aja begitu ya. Terbitlah tadi forum-forum tadi, sehingga tanggal berapa ya saya lupa, resmi gitu setelah di approve Dirmawa, Pak Dirmawa, alhamdulillah divisi inklusi ini benar-benar hadir dan diadakan pada itu di Mokaku UPI begitu. Tapi pantengnya seperti ini Mas Januar. Oh gimana tuh, Mas Pantengnya Adam? gini, karena kan ya balik lagi ya, namanya kan Mokaku ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya ya bagi saya mungkin ya, satu-satunya kepanitiaan terbesar, Ya, kepanitiaan betul. terbesar Besar. di UPI gitu kan, yang memang mengurus beribu-ribu mahasiswa gitu kan, dengan persiapan yang memang wah lama sekali gitu. Ya, tentu. Nah yang dimana setelah mengajukan itu sebetulnya saya nggak mau gitu. Jadi tujuan saya adalah, goal saya ketika itu adalah ya udah yang penting ada gitu. Tapi saya nggak mau jadi ketua divisinya kala itu gitu. Kenapa? Karena ya takutnya saya ada pandangan lain lah dari teman-teman, mungkin dari teman-teman pendidikan khususnya yang pertama, kemudian juga dari teman-teman Ormawa, ya ibaratnya kayak kamu mah ngincer divisi inklusi aja nih gitu kan, takutnya begitu Mas Edward. Jadi saya ya udah sama teman saya aja, tadinya mau begitu, tapi setelah saya tawarkan pada teman-teman saya, Pada nggak mau. pada nggak mau gitu kan. Pada akhirnya saya ditekan sama ketua pelaksana Mas Gusti waktu itu. Katanya siapa nih, Mas Dam katanya yang mau jadi ketuanya, kalau begini udah di approve. Aduh bentar ya saya cari dulu orang, bilang gitu bla bla. Pada nggak mau dan maksudnya tidak menyanggupi gitu waktu itu teman-teman. Ya pada akhirnya ya mau nggak mau kan, masa udah ada nggak ada yang mau mimpin gitu kan. Pada akhirnya udah saya mengajukan diri saja, dan ya mulailah keberjalan muka aku di divisi inklusi ini begitu Mas Nur. Oh, berarti
divisi inklusi ini tuh datangnya dari keresahan pribadi Keresahan pribadi, lalu betul. menjadi keresahan bersama mungkin ya. Belum. Oh belum. Oh Udah, maksudnya udah. udah belum semua Oh semua ya. itu maksudnya Oh belum semua maksudnya tuh belum semua jurusan gitu, ya baru maksudnya PKH. asalnya dari keresahan Mas Adam nih. Ya, Terus kan tadi diajuin ke ketua, misalkan ketua Mokaku terus sama divisi-divisi lain ya, jadi keresahan bersama juga makanya di approve ya, divisi tersebut. ya. Awarenya di situ Ya, terbentuk awarenessnya. berarti bersyukur teman-teman masih ada yang resah, masih ada Alhamdulillah. yang resah tentang hal ini teh. Ya, Terus divisi inklusi juga berarti sudah eh, dipersiapkan secara matang mungkin ya Mas Adam. Itu pengen tahu kalau boleh tahu persiapannya itu hamin berapa bulan sebelum Mokaku itu? kalau dibilang matang atau tidak, matang sekali. Saya Matang sekali. berani menjawab 100% matang sekali gitu. Karena yang pertama, ya balik lagi gitu. Saya dengan PD-nya gitu ya. Ya. Saya dengan PD-nya memang namanya organisasi ya kita sudah hatam lah ya dengan berbagai dinamika kepanitiaan Ya. begitu. Cuman bedanya ini setingkat unit, terus bukan anggota ya anggota yang pertama banyak, kemudian pesertanya juga beribu-ribu. Bedanya itu saja Ya. sebetulnya. Nah, yang dimana cuman yang menjadi tantangan adalah ya tadi gitu. Kenapa ini kan baru gitu ya, baru kita nggak ada acuan, jadi kita harus bikin baru, bener-bener baru tanpa adanya referensi dari manapun gitu. Kita nggak bisa bandingkan gitu apa namanya kepanitiaan sekelas himpunan atau sekelas fakultas dengan UPI itu sangat jauh menurut saya gitu. Itu sih tantangannya. Kalau misalkan berapa lama atau berapa hamin hamin berapa itu sebelum terbentuknya kepanitiaan Mokaku secara resmi. Oh, berarti sebelum Sebelum udah kebentuk. sebelum udah kebentuk skemanya, tapi memang update terus Ya. karena baru jadi update terus. Jadi hampir setiap hari kayaknya saya depan laptop untuk ngecek gitu, ngecek si konsepan atau skema dari divisi inklusi ini. Setiap hari saya ngecek gitu kayak ini tuh sebetulnya yang kurang apa sih gitu, yang kurang apa sih gitu. Pada akhirnya kita diskusi dengan teman-teman dengan kawan-kawan yang lain, diskusi oke, miss-nya di sini kita tambahkan, kita tambahin, Ya. begitu update terus gitu. Karena secara job desk itu kita memang ada 3 poin besarnya gitu, tapi turunannya itu banyak sekali yang dimana itu yang terus saya update gitu selama keberjalanan Mokaku. Bahkan sampai hari H pun itu masih ada yang saya update dari job desk ataupun secara apa ya, kita harus ngapain gitu. Nah itu tuh setiap hari kalau ada yang miss saya update, oke besok kita harus gini, ini salah gitu misalkan, begitu sih. Betul, teman-teman. Berarti sematang itu ya Alhamdulillah sudah sematang diupdate-nya itu. walaupun ini tuh merupakan kepanitiaan pertama di Mokaku UPI. Ya, Kepanitiaan pertama. Nah, tadi kan ngomong-ngomong ada dari panitianya juga tidak terpatok sama PKH juga kan ya. ya, Ada ya. kepanitiaan lain dari luar prodi PKH. Betul, betul pasti kalau itu Nah, harus. itu mengikuti pelatihan seperti bagaimana melayani eh, mahasiswa yang Mendampingi ya lah. mendampingi mahasiswa yang disabilitas itu seperti apa sih Kang? Oh ada, ada. Ini kita apa ya? Kita bahas dulu dengan isi dari inklusinya dulu kali ya, Ya barangkali boleh, ya, boleh. anggotanya gitu. Nah ini memang karena pada akhirnya kalau saya sih orangnya sih trust dulu gitu ya, ngasih trust dulu aja gitu kepada siapapun itu, ngasih trust dulu aja gitu. Karena ya kita gimana kita mau menjalankan sesuatu kalau tanpa trust gitu. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi pada akhirnya memang skema dari keanggotaan divisi inklusi ini saya skemakan wajib per fakultas itu harus ada, Wajib? wajib. Berarti EPS juga ada? EPPS ada, Ada. EPPS ada Kalau waktu itu sejarah kalau nggak salah, sejarah? sejarah angkatan 23, sejarah angkatan 23 ada EPPS, semua ada kecuali FMIPA dan FK kalau nggak salah ya, kecuali gitu karena waktu itu sempat di apa ya keburu keterima sama divisi lain waktu itu. Tapi memang saya waktu itu bilang ke Kabid ya, ketua bidang waktu itu Mas Saidan, kemudian juga ke SC, ke Mas Obed dan juga ke Kang Gusti. Bahwasanya saya pengen divisi inklusi itu harus ada setiap fakultas. Begitu. Karena ya memang job desk yang pertama adalah pendataan kan gitu. Ya. Jadi kita harus ada
orang dalam di situ yang bisa pegang fakultas itu Ya, siapa nih betul kira-kira. betul. Gitu. Jadi skemanya kita memang harus ada setiap fakultas gitu. Apapun jurusannya bebas, yang penting per fakultas harus ada, waktu itu diskemakannya seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ketika kan ini kan inklusi ya. Namanya inklusi pasti apa ya beririsan dengan pendidikan khusus. Ya, Begitu kan. betul Nah, pasti betul. stigmanya kamu siapa? Kamu bukan anak pendidikan khusus kok Ya, masuk jadi inklusi. so-so-tauan gitu Pasti gitu masuk kan. inklusi. Stigmanya. Cuman gini, kalau misalkan isinya ini anak-anak pendidikan khusus semua, pada akhirnya divisi ini tidak menjadi divisi inklusi. Betul. Jadi eksklusif untuk mahasiswa PKH dong kalau begitu. Nah, saya juga ingin membuang stigma itu pada akhirnya, selain memang ada kebutuhan tersendiri. Jadi di luar prodi PKH juga harus peduli gitu, harus Iya, inklusi. iya memang harus gitu. Jangan terpatok sama PKH doang berarti ya. Gitu. Begitu sih untuk menginklusifkan gitu kan. Ibaratnya kita di Mokaku itu kan kita menerima semua ya, menerima semua, tapi divisi inklusi dikhususkan untuk pendidikan khusus misalkan. Nah, itu kan secara konsep udah tidak inklusi gitu. Makanya saya tadi gitu apa ya, merekrut, mewajibkan, harus bukan mewajibkan tuh dalam artian tidak delegasi ya, tidak, Ya. tapi yang misalkan ada daftar dari fakultas apa, saya minta gitu kan. Jadi skema mau pendaftaran Mokaku ini ada dua pilihan kan ya. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, saya ngobrol gitu ketua divisi yang lain tuh, kalau misalkan ada anak ini mau daftar ke sini tapi ada daftar inklusi, saya pengen bisa nggak ditarik ke saya dulu gitu, karena saya kebutuhannya untuk seperti ini gitu. Kalau boleh tahu anggotanya ada berapa Kang kemarin? Anggotanya kemarin itu 31 dengan saya ya, Oh, semua 31. 31 Banyak juga berarti ya. Alhamdulillah banyak juga. Kalau boleh tahu Kang, tantangan waktu saat di lapangan itu ada nggak sih Kang waktu selama Mokaku kemarin? Banyak. Banyak banget kalau tantangan, kita bicara tantangan banyak banget Mas Januar. Karena yang pertama balik lagi ya, baru itu, karena baru Ya, itu. karena Karena baru pada akhirnya gitu ya, pada Jadi akhirnya agak kaget ya. kaget banget gitu, kaget banget. Pada akhirnya kita tuh saya pribadi gitu selaku ketua divisi kala itu apa ya, jadi banyak muhasabah diri. Muhasabah. Ya, Ya, muhasabah diri dalam artian kayak itu orang tahun jadi salahnya gitu kan. Itu saya salahnya apa gitu. Maksud salah saya itu maksud dalam artian divisi inklusi itu apa sih yang salahnya? Ya. Saya tuh selalu dalam setiap harinya tuh, ini apa ya yang kurang, ini apa yang salah gitu. Karena memang tadi gitu, selain apa namanya? Ya selain masa pendidikan khusus sulit untuk mengskemakan divisi inklusi ini gitu. Belum ada gambaran mungkin ya. Iya, belum ada gambaran. Karena ini Termasuk pertama. saya pun dari pendidikan khusus belum ada gambaran kalau di UPI seperti apa gitu ya, kalau di Mokaku UPI seperti apa. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua terus update terus gitu. Jadi ya tadi setiap hari saya harus muhasabah diri, yang dimana jadi kita evaluasi di setiap harinya. Evaluasi terus, evaluasi ketika ada rapat divisi, rapat besar, rapat pimpinan segala macam, kita di situ selalu, oh ini missnya, saya catat, oh ini missnya, dan funpack lagi ini Mas Januar, Ya. funpack lagi, saya membuat sebuah draft, Ya. divisi inklusi yang dimana ini tercatat di dalamnya gitu, di dalam isinya tuh sejarahnya gitu. Maksud sejarah tuh dalam artian ini kenapa bisa muncul, terus skemanya seperti apa, itu tercatat semua di situ. Termasuk juga dengan evaluasian ketika sudah selesai Mokaku, yang dimana draft ini nanti akan saya berikan pada ketua divisi yang Kepengurusan baru, selanjutnya. iya, betul, kepada betul, mantap. ketua divisi yang baru, sehingga nanti tidak seperti saya gitu ya, Tidak kebingungan, pusing, tidak ya kaget. kebingungan dan kaget gitu, tidak Jadi nanti seperti itu. sudah ada gambaran mungkin ya, lanjut seterusnya. Nah, terus yang ketiga ya Mas Januar, yang ketiga adalah ternyata memang terkait inklusivitas, mahasiswa berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, itu awareness ataupun apa ya namanya, knowledge dari mahasiswa tuh kurang. Kalau nggak salah ini ketua tim pendataan itu Mas Fikri dari Penmas, dari kan yang terdata tuh 21 mahasiswa berkebutuhan khusus. Ya. Itu tuh sebetulnya udah disortir, udah kita pilih-pilih lagi gitu, dan validasi gitu, dicek bener apa enggak sih gitu, kamu itu berkebutuhan khusus. Nah, ternyata itu tuh 21 tuh hasil sortir dari
berapa ya? 200 apa 300 ya? Pokoknya ratusan ya. Dari data yang masuk itu ratusan, ya kisaran 150 sampai 300 sudah. Saya lupa pastinya berapa gitu. Cuman ratusan yang data yang masuk, maksudnya yang mengisi POM, karena waktu itu kita mendatanya lewat POM, Lewat pendataan form pertama. bukan Ya, survei berarti ya? belum survei karena kan belum ada, mahasiswanya belum ada di Bandung, barangkali belum ada di Bandung gitu, dan kita nggak tahu. Takutnya pengen survei. Iya, kalau pengen survei pun 8.000 mah capek Pak gitu ya. Capek saya kalau Jadi 8.000. lewat angket ya, lewat form. Lewat POM dulu gitu, lewat POM. Nah itu banyak banget, dan di sini terlihatnya tuh diisi POM-nya. Ada yang mengisi asam lambung, Semambung. Oh, ya begitu. ya. Ada yang mengisi mata minus, ada yang mengisi macem-macem lah gitu. Ini Berarti juga hal-hal apa ya? Hal menarik gitu. Oh saya baru. Oh ternyata eh apa ya? Oh kita perlu ada penyuluhan ataupun ada ya, sosialisasi betul, terhadap betul. inklusivitas atau mahasiswa berkebutuhan khusus gitu. Karena asam lambung mah bukan bukan berkebutuhan khusus gitu kan. Berarti kan secara secara apa ya namanya? Secara pengetahuan sudah salah gitu kan. Kayaknya berkebutuhan khusus juga lah. Khusus butuh makan kayaknya. Untuk makan. Butuh makan. begitu bisa. Nah di situ gitu, maksudnya di situ kayak oh ternyata orang-orang belum pada tahu gitu mahasiswa berkebutuhan khusus itu apa sih gitu kan, belum pada tahu terus klasifikasi seperti apa gitu. Bahkan kita juga pada akhirnya kita juga mendata yang ini apa namanya riwayat mental. Oh, riwayat mental Iya ada. ada yang mengisi bipolar, apalagi ya banyak lah gitu, ada itu juga gitu. Itu pada akhirnya kan bukan ranah kita. Ya. Kalau mental juga bukan ranah pendidikan khusus sebetulnya, tapi kita coba data, dan pada akhirnya data ini kita sortir yang memang untuk didampingi itu yang mana aja, yaitu urusan ataupun diambil oleh kita. Kemudian untuk yang psikologis dan kesehatan itu kita berikan pada Kadip, ketua divisi dari apa namanya kesehatan tuh, medis, ya Medis dari ya. medis begitu. Jadi kita kalau collaborate juga dengan divisi medis, pemandu dan lain sebagainya gitu. Tadi menarik, Kang, menarik. Nah, kalau boleh tahu kan, tadi kalau misalkan asam lambung itu bukan kebutuhan khusus, tapi itu mah penyakit khusus ya. Ya, penyakit khusus itu mah bukan berkebutuhan khusus. Ya ya ya. Nah, kalau boleh tahu dari 21 orang yang udah disortir nih, nah itu kalau boleh tahu berkebutuhan khususnya itu masuk jenis mana aja sih, Kang? Ya, yang pertama tunanetra ya. Jadi tunanetra ini mungkin sekalian juga gitu ya, Ya. Mas, kita Biar tahu kenalin juga gitu ya. nanti kalau misalkan ditanya berkebutuhan khusus, bukan khusus makan, bukan asam lambung ya. Bukan asam lambung ya gitu. Yang pertama itu selalu ada tiap tahunnya itu mahasiswa tunanetra. Jadi tunanetra ini adalah individu yang mengalami hambatan penglihatan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di tahun kemarin gitu ya. Sekarang berarti ya 2025 Ya. itu tunarungu atau individu dengan hambatan pendengaran begitu. Terus juga kemarin tuh ada autis, dan kebanyakan sekarang itu didominasi oleh ADHD, ADHD apa Attention tuh? Deficit Hyperactive Disorder gitu. Kayak gimana itu? Jadi yang hyperaktif Oh, hyperaktif. gitu. Banyak kemarin tuh banyaknya didominasi oleh datanya dari itu gitu. Kemudian juga ada yang ada klasifikasi kemarin itu ada tunadaksa juga gitu ya, mahasiswa berkebutuhan khusus tunadaksa atau individu dengan hambatan motorik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat yang suka pakai tongkat, pakai kursi roda gitu itu tunadaksa begitu. Sangat membantu sekali berarti ya divisi inklusi. Alhamdulillah. Bismillah. Tadi ya hambatannya walaupun cukup banyak Nah, kerintangan, hambatan, tapi bisa ya gitu melesat gitu, melaju. melesat ya slogan UPI ya. Slogan UPI. Melesat. Begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih tanggapan dari ya mahasiswa yang berkebutuhan khusus kepada divisi inklusi? Ada gak sih tanggapan dari mereka-mereka? Banyak. Tanggapan banyak dan responnya baik semua. Positif semua? Positif semua, termasuk juga ya alhamdulillah gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa, memang mungkin teman-teman atau masyarakat UPI sudah aware dengan hal ini gitu, walaupun mungkin memang belum se-aware banget gitu, bukan belum aware banget, tapi udah mulai ada awareness-nya terhadap
mahasiswa berkebutuhan khusus gitu. Waktu itu ya tadi ya yang pertama dari teman-teman Ormawa dengan menyepakati, dengan menyetujui adanya divisi inklusi saja itu menurut saya sudah aware dengan mahasiswa berkebutuhan khusus. Kemudian juga Pak Dirmawa mungkin kala itu dan para rektorat waktu itu juga setuju gitu dengan adanya divisi ini gitu. Bahkan aduh saya lupa waktu itu WR3 apa WR2 gitu ya, Mas Aiden yang ingat waktu itu ngobrol sama Mas Aiden diapresiasi secara langsung. Diapresiasi secara Iya, langsung. dengan adanya divisi Mantap inklusi tuh. ini begitu alhamdulillah. Tapi saya waktu itu nggak hadir karena itu rapatnya pimpinan begitu. Nah kemudian juga mahasiswa baru juga kan aturan mah kan kita ya, aturan Ya, kita yang menyemangati peserta ya, ini gitu kan. sebaliknya. Ini peserta menyemangati Akang Teteh dari divisi inklusi katanya. Hebat, Akang hebat. Teteh semangat ya, keren banget kan gitu. Saya juga kaget responnya kayak, wah ternyata responnya pada baik gitu. Begitupun juga dengan orang tua dari mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi orang tuanya juga menitipkan gitu kan? Iya, Oh, karena kan kita mantap. kita Oh, menjemput menjemput. waktu itu di Alpurkon, waktu itu kan nggak boleh diantar sampai Gimnas, makanya kita Ya. jemput gitu di titik-titik tertentu begitu gitu. Kebetulan juga ada yang diantar oleh orang tua, kita bertemu, kita berbincang, katanya ya terima kasih ya segala macam bla 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 bla. Oh, saya rasa wah alhamdulillah juga responnya pada baik gitu dengan adanya si divisi inklusi ini. Kebetulan juga apresiasi ataupun apa ya ucapan-ucapan tersebut ada terekap ya teman-teman bisa dilihat di Instagram saya ada itu ada sebuah apa namanya history nah bulat-bulat dengar ada teh Apa arsip? bukan Oh, bukan arsip arsip. Apa reels, reels. highlight Oh, betul highlight. ya highlight yang bulat-bulat tidak di status eta Bikin ada yang titik-titik. ya bukan highlight di situ nah highlight itu ada dibuat oleh Mas Saidan waktu itu capture dari komenan TikTok Hmm. gitu banyak yang mengucapkan terima kasih dan bersyukur adanya divisi inklusi ini gitu dan saya rasa ya apa ya ya suatu kebanggaan dan suatu apa ya sebuah bentuk rasa syukur sih dengan adanya divisi inklusi ini begitu terus tadi Mas Donar belum dijawab ya Ya, saya yang lupa yang mahasiswa lain yang gabung ke divisi inklusi ya ada yang itu. pelatihan atau tidak. Pelatihannya bagaimana? Iya, nah kebetulan waktu itu diskemakannya satu ya waktu itu tuh ada namanya IHT in-house training yang dimana kita mengenalkan sih sebetulnya mengenalkan apa sih inklusif ini terus tadi klasifikasinya apa saja gitu ya mahasiswa berkebutuhan itu klasifikasinya apa saja gitu ya kayak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autis, ADHD dan lain sebagainya itu kita jelaskan di situ begitu. Nah kemudian itu tuh IHT dalam artian skemanya kita seluruh mahasiswa seluruh Seluruh panitia panitia Mokaku in-house-nya iya in-house training waktu itu berarti yang mengerti kebutuhan khusus atau inklusi itu bukan divisi inklusi saja. iya memang tujuannya begitu karena kan namanya mahasiswa atau peserta kan berdampingan dengan Ya, yang lain ya ya, seperti medis pemandu apalagi ya kan pemandu. lapangan terus ya mungkin yang berhubungan langsung gitu jadi saya di situ PR-nya kayaknya ini nggak bisa divisi inklusi doang yang ngerti harus semua begitu jadi waktu itu saya adakanlah in-house training yang dimana pesertanya adalah seluruh panitia Pokaku dengan capaian setidaknya mengenal apa sih disabilitas Ya. gitu setidaknya itu tapi setelah itu saya rasa kurang gitu kayaknya kurang deh perlu ada yang namanya pelatihan pendampingan dan juga simulasi waktu itu diadakanlah setelah Oh, ada simulasi juga. ada simulasi jadi setelah in-house training ini kita mengadakan apa namanya pelatihan pendampingan yang dipimpin oleh saya sendiri waktu itu karena cakupannya satu divisi inklusi saja karena kan tadi ya kita tersebar panitia inklusi tersebar dari berbagai prodi dan Berbagai prodi. fakultas nah ada beberapa yang mungkin baru belajar banget nggak tahu gitu inklusi itu apa berkebutuhan khusus apa masih belum tahu nah makanya di situ selain ketika rapat divisi saya juga melakukan pengenalan lebih jauh apa sih tunanetra itu Jadi lebih sosialisasi juga ya sekalian sosialisasi berarti. juga sekalian kemudian juga pada akhirnya kita melakukan pelatihan pendampingan waktu itu kita melakukan pendampingan dengan untuk tunanetra yang pertama Ya. bagaimana cara mendampingi tunanetra Oh, begitu ada
apa namanya tuh pendampingan khusus juga berarti? Iya, pendampingan Nggak ada cara khusus nggak juga. sembarangan Nggak berarti? Nggak sembarangan. sembarang nuntun gitu? Nggak bisa gitu. Harus ada tata cara gitu. Ada step by stepnya yang memang harus kita lakukan. Begitu dari situlah apa terbentuknya pelatihan tersebut. Jadi saya mencoba berbagi wawasan bagaimana kita harus mendampingi tunanetra gitu. Saya jelaskan di situ, saya praktekkan di situ secara langsung begitu. Kemudian juga kalau untuk tunarungu yang memerlukan juru bahasa isyarat, Ya. Mas Januar, itu saya belum mengajarkan ataupun mencoba melatihkan secara langsung karena memang perlu ada jangka waktu yang cukup panjang Soalnya gitu. buat ngepalin juga kan. Iya, jadi waktu itu untuk juru bahasa isyarat opsinya ada dua. Yang pertama dari mahasiswa pendidikan khusus langsung, Ya. kemudian yang kedua ya kita menggunakan Ahli. jasa Oh iya, jasa jasa JBI dari ahli. tersebut, ya dari ahli begitu. Nah kemudian juga kita simulasi menggunakan atau mendorong kursi roda. Oh, ada Karena ada juga takdir khusus juga gitu, jadi nggak sembarangan, nggak sembarangan dorong. nggak sembarangan ngedorong. Karena kan ya mungkin teman-teman tahu ya UPI itu seperti apa, bayangin aja gitu. Misalkan dari gimnas deh, masuk gimnas dari pintu masuk ke dalamnya gitu. Coba bayangkan dengan kursi harus mendorong kursi roda, kan itu ada medan-medan Ya, tertentu. tapi sudah ada ini ya Kang. Berarti kan kursi roda perlu Ada rem. ya Ya, ada buat rem. naik gitu ya Ya, gimana? ada RAM itu udah aman Udah gitu aman. waktu itu. Ya itu simulasi di situ tuh itu fungsinya. Jadi waktu itu kita simulasi dari parkiran Gimnas Ya. yang suka dipakai menunggu wisudawan. Di situ kita simulasi penempatan duduk waktu itu, penempatan duduk. Karena kan kita ada di lantai 2 berarti ya. Lantai 2 Mokaku itu keberjalanannya. Karena lantai 1 kan basement, itu dipakai untuk memang untuk sholat dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ke lantai 2 dan tribun atas gitu. Nah, itu kita skemakan gitu, simulasikan juga dari awal kita dari pintu masuk bagaimana cara mendorong gitu. Takutnya ketika tidak disimulasikan ada hal yang Diinginkan. tidak diinginkan itu, kan misalkan kok ini mah nanjaknya kumanya nanjak ngedorong nah misalkan, atau ini mah ada gejeligan harus kumaha gitu. Nah itu jadi kita simulasikan dulu gitu. Tapi alhamdulillah itu lancar banget. Alhamdulillah lancar ya, walaupun memang ya selalu ada lah ya kekurangan, selalu ada, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan baik lah begitu. Keren banget Kang. Berarti ya buat teman-teman kalau misalkan yang berkebutuhan khusus, mohon maaf yang punya inklusi oke ya, mahasiswa inklusi. Kalau masuk UPI mending masuk aja, udah ada divisi inklusi tahun depan. Alhamdulillah. Aman. Insya Allah UPI jadi ramah buat penyandang disabilitas Ya, itu juga harapan kami, Mas Januar, harapan kami sebagai mahasiswa PKH, mungkin sebagai ketua divisi kemarin, harapannya dengan adanya divisi inklusi ini menjadi contoh untuk kegiatan-kegiatan UPI selanjutnya, gitu, harapannya seperti itu. Jadi sebuah acara itu bukan jangan berhasil secara acara doang gitu, tapi tidak memerhatikan pesertanya harus seperti apa begitu. Ya. Makanya harus ada nilai-nilai inklusif yang memang perlu disisipkan atau dimasukkan dalam keberjalanan acara. Karena keberhasilan Mokaku juga berarti harus dirasakan oleh Semua. pesertanya juga, Iya, tidak hanya begitu. panitia ya kan. Iya, gitu. Harus begitu. Kalau ini kan divisi inklusi itu yang pertama ya di UPI. Kalau misalkan di Unip lain itu pernah dengar gak? Di Unip lain saya jujur belum pernah dengar kalau misalkan terkait PKKMB mungkin ya. Kan kalau kita mau ngaku ya masa orientasi kampus paling lucu oleh namanya. umum gitu, karena itu saya belum tahu sih gitu ya, di yang lain belum observasi juga gitu ya, belum kala itu belum observasi gitu secara kepanitiaan ospek mungkin ya. Jangan ospek atau ya kasar ting, ospek mah ya masa orientasi lah ya. Ya mau kaku lah. Biar imut. Masa orientasi lah gitu ya. Masa orientasi itu saya belum mendengar sih ya ada atau tidak, dan saya belum berani mengatakan satu-satunya di kampus Bandung. ya, misalkan di Bandung misalkan gitu ya, atau sama Bandungan atau sama saya belum berani bilang gitu. Tapi memang kalau misalkan terkait dengan pelayanan, ada beberapa kampus yang sudah jauh lebih baik gitu terhadap pelayanan ataupun kebutuhan atau pengakomodiran kebutuhan dari mahasiswa berkebutuhan khusus gitu secara unit gitu, itu udah ada gitu begitu. Tapi ini balik lagi ke jobdesk ya Mas Januar, tadi belum saya jelaskan secara lengkap. Jadi jobdesk dari divisi inklusi ini memang
fokusnya itu ada 3 Mas Januar. Yang pertama itu pendataan gitu ya, pendataan. Pendataan mahasiswa Iya, penyandang. pendataan mahasiswa berkebutuhan khusus gitu. Nah, pendataan ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai pendampingan. Begitu. Jadi yang pertama itu pendataan, terus yang kedua pelatihan, Ya, yang ketiga pendampingan. Job desk besarnya mah ini. Job desk besarnya mah gitu ya. Maaf ya tapi aku di dalamnya masih orang banyak Sunda. lagi. Iya, di dalamnya sebanyak. Nah, di pendataan ini juga kita berbagai macam skema kita lakukan, berbagai macam skema kita realisasikan Ya, gitu. Ini banyak banget gitu di pendataan ini, mulai dari pertama kita Serjipom gitu ya ke tiap ketua Ormawa waktu itu, terus juga mencoba di grup Marunya langsung, kemudian juga di grup pemandu, kemudian di IG Mokakunya gitu. Itu banyak kita melakukan skema begitu. Nah, kemudian setelah sebenarnya data ini tuh terus update Mas ya. Januar, terus update, nggak pernah fix gitu ya, nggak pernah fix dalam arti misalkan sebenarnya kalau kalau di berbicara tentang skema kita sudah ada, oke, H-min sekian ini harus udah ada Data fixnya. data fixnya harus ada karena nanti peruntukannya untuk pendampingan. Tapi ternyata tidak bisa dipixkan secara langsung, tidak bisa. Ya, Karena tadi yang pertama tantangannya ini baru, kemudian juga dengan 8.500 mahasiswa tuh wow, pasti ada lagi itu yang pasti belum ada terdata. lagi ya, masih ada yang belum terdata gitu pada akhirnya. Gitu, nah yang dimana si data ini terus kita update gitu sampai H H apa ya hari H gitu ya, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu terus kita update ya, pada akhirnya muncullah si 21 ini. Begitu. Ini hasil akhir gitu. Tapi saya apa ya? Ini dari apa yang kita data sebetulnya gitu. Jadi saya belum bisa memastikan udah ada kedata semua belum gitu. Tapi ini hasil dari Mokaku ya ini gitu 21 ini gitu. Nah, kemudian tadi pelatihan. Pelatihan adalah fungsinya ya tadi gitu ya. Pelatihan itu adalah untuk mengenalkan, setidaknya kenal gitu, teman-teman panitia tuh setidaknya kenal. Oh, ada loh mahasiswa berkebutuhan khusus tuh. Oh, gini loh harus cara cara berkomunikasinya harus seperti apa misalkan, atau enggak cara memperlakukannya harus seperti apa dan lain sebagainya gitu. Itu kita kenalkan di situ. Termasuk juga tadi ya adanya pelatihan pendampingan, kemudian simulasi begitu. Ini tujuannya di situ untuk pelatihan ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendampingan. Nah, ini memang pendampingan ini ya tujuan utamanya kita mendampingi dari mahasiswa berkebutuhan khusus yang memang butuh pendampingan gitu ya. Jadi funfact-nya Mas Inul Ada funfact juga lagi. yang tidak butuh pendampingan berarti. Ada juga yang tidak butuh, bahkan tidak mau gitu. Tidak mau. Dia mengisi tapi tidak mau didampingi, ada juga gitu, ada juga. Jadi jangan salah ya teman-teman gitu ya, jangan salah mahasiswa berkebutuhan khusus juga bukan berarti memang perlu dibantu terus, enggak, ada juga yang tidak mau begitu, kayak merasa saya bisa masih masih mampu gitu. Ada juga yang seperti itu begitu. Terus saya mah luar biasa ya kan. Ya, Iya. reaksi saya mah luar biasa soalnya sedikit orang yang memikirkan hal tersebut. Oh, alhamdulillah. Soalnya sebelum-sebelumnya juga kan belum ada ya. Ya, ya, ya. Jadi saya kira mah yang penyandang disabilitas teh atau yang berkebutuhan khusus teh udah diatur gitu sama medis we, atau dikemanain lah. Tapi ini mah saya luar biasa gitu. Bisa kepikiran asli sampai dikonsepin secara matang kan tadi di Iya, awal. iya, iya, iya. Ya, Mantap betul. begitu sih. Dan Oh, gini Mas Januar, apa namanya? Sebetulnya setahu saya ya, saya kan memang terlibat ya, ya. memang selalu terlibat gitu dalam perjalanan Mokaut. Maksudnya terlibat itu dalam artian pendampingan, karena mahasiswa pendidikan khusus pasti dilibatkan untuk mendampingi setiap tahunnya, itu mah wajib gitu. Iya. Yang mau ke siapa lagi coba? Ke geografi misalkan kan? Enggak gitu ya. Diajak praktikum atau Nah, yang dimana dari situ gitu keresahannya waktu dulu itu masuknya tuh ke divisi apa gitu ya, divisi eksternal apa internal gitu ya, setahu saya eksternal kalau nggak salah, dari bidang MSDM, yang dimana mereka tuh melakukan pendataan. Tahun sebelumnya tuh pendataan aja begitu, tapi bagian pendampingan itu teman-teman dari panitia sebelumnya itu minta bantuan ke mahasiswa pendidikan khusus begitu. Nah, di situ titik temunya tuh Mas Januar, maksudnya tuh kayak saya rasa ini tuh datanya tuh masih kurang kurang apa ya? Ya kurang fiksasi gitu. Karena ketika kita mau mendampingi, kamu mah nggak disabilitas gitu pada akhirnya teh gini. Gitu. Nah, itu dari situ, oh berarti ini memang harus dipegang oleh mahasiswa pendidikan khusus buat pendataan itu.
begitu. Makanya disitulah keresahan pribadinya tuh di situ. Oh enggak, ini mah kita harus masuk sistem supaya memang lebih berjalan lagi lah gitu si nilai inklusifnya. Bahwa penyandang disabilitas atau mahasiswa berkebutuhan khusus itu bukan di PKH saja ya, tapi gitu. di fakultas lain juga Ya. masih banyak itu. Di seni itu ada juga, juga di seni. Ada. Ya keren banget, jadi melahirkan rasa peduli lah ya, rasa awareness terhadap inklusi. Jadi saya juga ada ini tuh jadi ya jadi terbuka lah pikirannya ya. Ya. Jadi bahwa nggak semua manusia teh sempurna gitulah ya. Maksudnya sempurna teh ya ada juga yang berkebutuhan khusus tadi kayak tuna daksa, tuna bicara ya. Nggak semua kayak kita gitu. Tapi ada juga yang harus diperhatikan juga ya. Ya. Nah, Kang Adam kalau misalkan itu mah ekspektasi nih Kang Adam atau harapan Kang Adam buat divisi inklusi di kepengurusan selanjutnya itu gimana nih? Apakah itu harus ada lagi atau tidak, atau pengen lebih baik? Nah, lebih baiknya itu seperti apa? Oke. Yang pertama, pengen ada atau tidak? Jawabannya adalah wajib ya. Kalau menurut saya wajib. Adanya di PSN itu wajib. Gitu. Cabuk ya lama-lama. Karena tadi gitu ya. Memang secara urgent banget gitu. Memang harus ada gitu. Karena selain inklusi mau siapa yang pegang gitu. Kalau hanya pendataan aja gitu kan. Karena kan harus ada pendampingan dan sebagainya gitu. Dan yang dimana memang harus ada gitu, wajib. Kalau saya sebutkan wajib lah ya, istilah katanya wajib gitu, harus ada begitu. Dan harapannya untuk kepanitiaan nanti di tahun depan dalam keberjalanannya Mokaku harus seperti apa gitu ya. Yang pertama, jangan lakukan kesalahan yang saya lakukan gitu aja. Tadi ya di draft nanti saya Baca kasih di LPJ ya. Baca. gitu. Pokoknya dari situ udah ada acuan, pokoknya tinggal dikembangin aja dengan situasi nanti gitu. Kan situasi pasti berbeda ya. Mokaku tahun sekarang. Ya. Mokaku tahun sekarang dengan tahun berikutnya pasti berbeda gitu. Tinggal disesuaikan aja gitu kebutuhannya. Dan perbanyak waktu untuk penyuluhan dan pelatihan itu aja sih supaya tahu gitu. Teman-teman panitia, ya maksud aku ya kita mari inklusifkan UPI lah gitu. Karena hashtag saya kalau di TikTok gitu. Kebetulan saya juga main TikTok. Gimana nih hashtagnya gimana? Hashtag yang saya gunakan adalah inklusifkan. Nah, gitu. Jadi inklusifkan UPI gitu, salah satunya memang ya marilah gitu kita awareness dengan hal-hal seperti ini. Gitu Mas Januari. Berarti inklusi itu berarti artinya itu bukan berkebutuhan khusus ya, Bukan. tapi itu merupakan knowledge mungkin ya, knowledge bagi seorang individu atau kalau kalangan kita mahasiswa mungkin ya, untuk mengetahui bagaimana kita harus peduli kepada atau awareness kepada penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus ya Kang. Ya betul. Sebenarnya kalau misalkan ini kita ada batas waktu nggak buat videonya. Karena kalau misalkan kita berbicara inklusif, kayaknya perlu nama 2 SKS lagi ya. Oh bangga saya lah, bangga aja. 2 SKS lagi gitu. Tapi saran saya kita buat part baru nggak sih buat ini gitu, buat inklusif khusus gitu. Yang dimana memang kalau misalnya kita berbicara tentang inklusif, sebetulnya inklusif ini bukan saya rasa inklusif ini bukan ranah pendidikan khusus justru ya pendapat saya justru gitu karena memang kan pendidikan untuk semua begitu. Kalau saya kan pendidikan khusus belajar diajarkan oleh dosen untuk bagaimana cara membelajarkan anak berkebutuhan khusus seperti itu kan. Nah itu kan dengan itu pun udah eksklusif begitu. Jadi sebetulnya menurut saya inklusif ini adalah memang ranah pendidikan umum gitu. Pendidikan umum? Iya, pendidikan umum. Berarti, karena umum kan harusnya lebih bisa dong. Jadi setiap guru juga harus tahu gitu ya? Iya, cara mendampingi. Iya, cuman kan dalam keberjalanannya ya mungkin kita bisa kritisi lah ya. Dalam keberjalanannya kan pendidikan di Indonesia belum seperti itu gitu ya. Walaupun udah ada beberapa ya, alhamdulillah udah ada beberapa, dan senior saya pun alhamdulillah sudah merambah ke daerah-daerah tersebut gitu ya, yang dimana seperti Disdik gitu ya sudah mulai memperjalankan menjalankan nilai-nilai inklusif gitu.
Begitu sih Mas Jalan untuk inklusivitas. Mantap sekali ini. Ada satu dua patah kata gak Oh, buat aduh. mahasiswa UPI ini mah agar lebih inklusi hidupnya? Agar ini hidupnya ya. Ya hidupnya. Jadi biar mantik lah, biar awareness gitu kepada sekitarannya bahwa ya yang saya lihat mah ada aja orang gitu ya yang ngehina gitu. Ada. Apa ya tuh satu patah kata, dua patah kata mah ya paling dari aku mah ajakan aja, persuasif aja. Mari kita lebih awareness lagi terhadap inklusivitas di UPI, lebih awareness lagi dalam artian lakukanlah hal-hal kecil apapun itu yang kamu bisa, apapun itu yang kamu tahu, tapi jangan diam gitu. Ketika kamu punya ilmu teh realisasikan gitulah nya. Maksudnya Karena teh. ilmu jika tidak diamalkan maka tidak menjadi ilmu, hanya menjadi wawasan. Nah, itu maksudnya kan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, begitu kan, gitu maksudnya. Jadi bagaimana cara kita merealisasikan kayak kita nggak sejebrok lah ya bahasa Sunda mah udah Jebrok. gede gitu, kita tuh udah gede, udah ya apalagi gitu mahasiswa misalkan Kang Januar dengan keilmuannya di prodinya gitu, saya dengan keilmuan di prodi saya, dicoba realisasikan itu tuh gitu. Kayak mungkin Pak Prabowo misalkan ya, Ya, Pak Prabowo melihat saya UPI Unggul mah letik misalkannya, iya bagi beliau mungkin kecil gitu, tapi ya itu langkah kecil seperti itu saya rasa insya Allah akan membawa perubahan yang lebih baik lah insya Allah gitu ya. betul. Begitu. Mungkin jadi gini ya teman-teman, kita tarik kesimpulan di bahwa di UPI itu buat mukaku kemarin itu terbentuklah sebuah divisi baru yang bernama divisi inklusi atau inklusif nih Kang? Inklusi. Nah, divisi inklusi ini menjadi wadah mungkin ya, menjadi pengayom buat mahasiswa berkebutuhan khusus agar di saat mukaku itu tidak terjadi hambatan yang berlebih mungkin ya Kang. Jadi nah inklusi itu bukan cuma hanya di pendidikan khusus mungkin ya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa inklusi juga ya, agar Betul. kita juga lebih awareness gitu dengan lingkungan sekitar bahwa setiap manusia tuh diciptakannya berbeda-beda, tidak sama seperti apa yang telah kita seperti tubuh yang dimiliki kita gitu ya. Masih banyak lah Betul. teman-teman yang lain yang butuh penanganan khusus mungkin ya Kang sebutannya. Nah jadi teman-teman tadi ya udah disampaikan oleh Mas Adam mungkin ya pesan-pesannya. Jadi tingkatkan lah Ya. si sensitivitas kalau kata dosen saya, sensitivitas, Betul. sensitivitasnya. Jadi semua teman-teman sama manusia, hanya membedakannya aja ya bentuk tubuh, hanya bentuk raganya saja, tapi jiwanya sama, jiwa manusia. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, mungkin makasih ya Mas Adam. Siap, Ini sama-sama. sangat Makasih juga udah diundang memotivasi nih. ya. Ya, jadi gini teman-teman ya, tadi kalau misalkan punya ilmu, amalkan agar menjadi Gitu ya. ilmu yang bermanfaat. Jangan dipendem wae ya. Iya betul. Lakukanlah perubahan walaupun sekecil Nah, apapun itu. kalau misalkan ada yang gak seret atau kalian pengen rubah demi kebaikan mah, lakuin aja ya. Lakuin aja, gas dulu aja bro. Gaskeun. Gas dulu Walaupun aja. itu di lingkup yang kecil Di ya, lingkup baru kecil UPI. nggak apa-apa. Nah, nanti juga mungkin se-Indonesia ya. Se-Indonesiaeun misalkan atau bisa jadi divisi inklusi global kan nggak ada yang mana? tahu. PBB inklusi misalkan atau apa gitu bisa ya. Kita nggak ada yang tahu bro, we never know. Gitu. Fear is a prison. Ya. Nah, mungkin sekian teman-teman. Ya, tadi sudah menjadi penutup. Mungkin nanti dilihat di episode selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Mungkin salam inklusi gimana Kang? Salam inklusi. Ya, salam inklusi. Bukan salam ya sebetulnya. Oh, Kita sebenarnya udah punya jargon waktu itu punya gitu. jargon. Sebetulnya gitu. Jadi jargonnya adalah kalau saya menyebutkan divisi inklusi atau inklusi, jadi jawabnya itu adalah apa ya? Saya juga lupa lagi. Tunggu. Ini. Nyata aksi bukan sekedar simpati gitu. Jadi aksinya tuh nyata gitu. Kita tuh ada loh. Kita gitu. juga merasakan gitu ya. Bukan Tidak hanya simpati, hanya iya, kasihan doang. Iya, bukan hanya kayak kasihan apa gitu. Sebenarnya mereka nggak perlu dikasihanin gitu sebetulnya mah. Itulah slogan yang digunakan. Terus untuk gayanya yang selalu kita gunakan itu gini, gitu. I dalam bahasa isyarat begitu. Gitu mungkin Mas Januar. Nah, mungkin sekian ya teman-teman.
Mungkin sekian untuk hari ini. Mungkin nanti akan ada bahasan yang lebih menarik dan lebih baru mungkin. Nanti mungkin ada part 2 sama Mas Adam ya. Weh, boleh banget Mas Dilar. Asik juga ya ngobrol Ya, gitu ya. asik. Nanti dengan moderator yang beda mungkin ya. Boleh. Mungkin cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.